Ada orang yang bekerja keras sejak subuh, pulang dengan tubuh lelah, tangan kasar, dan penghasilan pas-pasan, namun hatinya penuh cinta untuk keluarganya. Iwan, 35 tahun, buruh pabrik tahu, suami sederhana yang percaya bahwa kesetiaan dan kerja keras cukup untuk menjaga rumah tangga. Namun ia lupa satu hal, bahwa godaan tidak selalu datang dalam bentuk keburukan. Kadang ia datang membawa kemewahan, perhatian, dan janji hidup yang lebih nyaman. Hesti, istrinya, perlahan berubah. Bukan karena cinta berkurang, tapi karena hatinya mulai membandingkan. Saat seorang pria bernama Ruli hadir, lebih mapan, lebih meyakinkan. Batas mulai kabur, kebohongan mulai terbiasa, dan pengkhianatan pun tak terelakkan. Ini bukan sekadar kisah perselingkuhan. Ini adalah cerita tentang kesetiaan yang diremehkan, tentang harga diri yang diinjak, dan tentang penyesalan yang datang saat semuanya sudah terlambat. Iwan, 35 tahun, adalah buruh pabrik tahu di pinggiran kota. Setiap hari ia bangun sebelum subuh, menyiapkan motor tuanya, lalu berangkat bekerja dengan pakaian yang sudah pudar warnanya. Tangannya kasar, bau kedelai selalu menempel di tubuhnya. Tapi hatinya tulus untuk satu hal, keluarganya. Ia menikah dengan Hesti, wanita 30 tahun yang dulu dikenal sederhana dan penyabar. Pernikahan mereka sudah berjalan 7 tahun. Mereka tinggal di rumah kontrakan sempit, berdinding tipis, dengan suara tetangga yang sering terdengar jelas. Hidup mereka pas-pasan, tapi Iwan selalu berusaha cukup. Namun beberapa bulan terakhir, keadaan mulai berubah. Hesti tidak lagi sesederhana dulu. Ia sering mengeluh soal uang, membandingkan hidupnya dengan orang lain. Saat melihat tetangganya berganti motor baru atau unggahan media sosial teman lamanya yang liburan keluar kota, wajah Hesti berubah murung. "Mas, kapan ya kita bisa hidup enak kayak orang-orang itu?" ucap Hesti suatu malam. Iwan hanya terdiam. Ia tahu gajinya sebagai buruh pabrik tahu tidak banyak, tapi ia juga tahu ia sudah memberikan seluruh tenaganya. "Aku lagi usaha, Hes. Sabar ya," jawab Iwan pelan. Hesti mengangguk, tapi di hatinya mulai tumbuh rasa kecewa. Di saat yang sama, muncul sosok Ruli, pria 34 tahun, pengusaha distributor bahan bangunan. Ruli adalah teman lama Hesti semasa SMA yang kembali muncul lewat media sosial. Awalnya hanya komentar ringan, menyapa, bernostalgia. "Masih ingat aku, Hes?" tulis Ruli. Percakapan itu terasa biasa, tapi perlahan jadi intens. Ruli sering menceritakan kesuksesannya, mobil barunya, proyek-proyek besar yang ia tangani. Tanpa disadari, Hesti mulai menikmati perhatian itu. Berbeda dengan Iwan yang pulang dalam keadaan lelah dan lebih banyak diam, Ruli selalu punya waktu untuk mendengarkan cerita Hesti. "Kamu itu harusnya hidup lebih layak, Hes," kata Ruli suatu malam lewat pesan suara. Kalimat itu menancap dalam di hati Hesti. Sementara itu, Iwan mulai merasakan perubahan sikap istrinya. Hesti lebih sering sibuk dengan ponsel, tersenyum sendiri, dan cepat marah jika ditanya. "Ngapain sih Mas tanya-tanya terus?" bentak Hesti suatu kali. Iwan terkejut. Ia tidak pernah dibentak seperti itu sebelumnya. Mulai saat itu, rumah kecil mereka terasa dingin. Percakapan berkurang, makan malam sunyi. Iwan merasa ada jarak yang tak terlihat, tapi ia belum tahu sumbernya. Di sisi lain, Ruli mulai berani mengajak Hesti bertemu. "Cuma ngopi, buat nostalgia," katanya. Hesti ragu, tapi keinginannya untuk merasakan hidup yang berbeda membuatnya mengiyakan. Tanpa disadari, langkah kecil itu menjadi awal dari badai besar yang akan menghancurkan rumah tangga sederhana Iwan. Iwan yang pulang kerja lebih cepat dari biasanya, melihat Hesti berdandan rapi, wangi dan tergesa-gesa keluar rumah. "Kemana, Hes?" tanya Iwan. Hesti berhenti sejenak, lalu menjawab singkat, "Ketemu teman lama." Iwan hanya mengangguk, tanpa tahu bahwa sejak saat itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hesti melangkah keluar rumah dengan jantung berdebar. Jaket tipis menutupi blus yang sengaja ia pilih lebih rapi dari biasanya. Di atas motor ojek online yang ia pesan, pikirannya campur aduk antara rasa bersalah dan rasa penasaran. Sementara itu,
Iwan berdiri di depan pintu rumah, menatap punggung istrinya yang semakin menjauh. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ada firasat aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sebuah kafe kecil di pusat kota, Ruli sudah menunggu. Mobilnya terparkir rapi di depan, mengkilap dan mencolok. Saat Hesti turun dari ojek dan melihat Ruli berdiri sambil tersenyum, hatinya bergetar. "Wah, kamu cantik banget sekarang, Hes," kata Ruli tanpa ragu. Hesti tersipu, perasaan yang sudah lama tak ia rasakan dari suaminya. Mereka masuk ke kafe, duduk di sudut yang tenang. Obrolan mengalir lancar, penuh tawa dan kenangan masa lalu. Ruli bercerita tentang bisnisnya, proyek besar, rencana liburan ke luar negeri. Hesti mendengarkan dengan mata berbinar. Dunia yang selama ini hanya ia lihat dari layar ponsel, kini terasa begitu dekat. "Kamu tahu nggak?" ujar Ruli sambil menatap serius. "Dari dulu aku suka sama kamu, tapi waktu itu aku nggak berani." Kalimat itu membuat Hesti terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mengingat Iwan, rumah kontrakan, hidup sederhana mereka. Tapi bayangan itu perlahan tersingkir oleh perhatian yang ia dapatkan saat ini. Di rumah, Iwan gelisah. Jam sudah menunjukkan malam, tapi Hesti belum pulang. Ia berkali-kali melihat ponsel, berharap ada pesan atau telepon. Akhirnya, Hesti pulang dengan wajah cerah yang berusaha ia sembunyikan. Saat melewati Iwan, aroma parfum asing tercium jelas. "Dari mana aja sampai malam?" tanya Iwan berusaha tenang. "Ngobrol lama, ketemu teman," jawab Hesti singkat, lalu masuk kamar. Iwan terdiam. Ada rasa asing yang menyusup di hatinya. Tapi ia memilih diam, takut pertanyaannya justru memicu pertengkaran. Hari-hari berikutnya, pertemuan Hesti dan Ruli semakin sering. Awalnya siang hari, lalu sore, bahkan malam dengan alasan lembur atau acara arisan. Ruli mulai memberi hadiah kecil, makan malam mahal, baju baru, perhatian yang membuat Hesti merasa dihargai. "Kamu pantas dapat yang lebih, Hes," kata Ruli suatu malam. Kalimat itu terus terngiang. Di sisi lain, tekanan hidup membuat Iwan semakin lelah. Upah lembur sering terlambat dibayar, motor tuanya mulai sering mogok. Saat ia pulang dengan tubuh letih, yang ia temui justru Hesti yang semakin dingin. "Mas, hidup kita gini-gini aja. Aku capek," kata Hesti suatu malam, tanpa menatap wajah suaminya. Iwan tercekak. Ia merasa gagal sebagai suami. Puncaknya terjadi ketika suatu hari, Iwan melihat notifikasi pesan masuk di ponsel Hesti yang tertinggal di meja. Nama Ruli terpampang jelas dengan pesan singkat. "Aku kangen. Kapan kita ketemu lagi?" Iwan masih duduk terpaku di ruang tengah ketika Hesti keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah, wajahnya tampak segar. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa dunia Iwan baru saja runtuh. Iwan menatap ponsel di tangannya. Nama Ruli masih tertera di layar. Ia ingin bertanya, ingin marah, tapi lidahnya terasa keluh. Ia takut jawaban yang akan ia dengar. "Hes," panggil Iwan pelan. Hesti menoleh. "Kenapa, Mas?" Iwan mengangkat ponsel itu. Tangannya gemetar. "Ini maksudnya apa?" Wajah Hesti berubah seketika. Ia terdiam beberapa detik, lalu menghela napas panjang. "Itu cuma teman lama, Mas. Jangan lebay deh," jawabnya cepat. Jawaban itu terdengar ringan, tapi bagi Iwan terasa seperti pisau. Ia ingin mempercayainya, karena selama ini Hesti adalah dunianya. Ia memilih mengalah. "Kalau cuma teman, kenapa harus sembunyi-sembunyi?" tanya Iwan lirih. Hesti mendengus. "Aku capek, Mas. Setiap hari kamu curiga. Aku cuma mau punya teman ngobrol." Sejak malam itu, kebohongan mulai menjadi hal biasa di rumah mereka. Hesti semakin lihai menyembunyikan kegiatannya. Ponsel selalu dibawa kemana-mana, dikunci dengan sandi baru. Jika Iwan mendekat, Hesti cepat-cepat menutup layar. "Mas, jangan ribet, aku lagi banyak urusan," katanya setiap kali ditanya. Sementara itu hubungannya dengan Ruli semakin dalam. Mereka tidak hanya bertemu di kafe, tapi mulai pergi keluar kota dengan alasan pekerjaan. Ruli memperkenalkan Hesti pada dunia yang belum pernah ia rasakan. Hotel mewah, restoran mahal, dan pujian tanpa henti. "Kamu beda dari perempuan lain," ujar Ruli sambil menggenggam tangan Hesti.
Awalnya Hesti menarik tangannya, tapi lama-lama ia membiarkan. Rasa bersalah mulai kalah oleh kenyamanan. Di rumah, Iwan semakin sering pulang dalam keadaan kosong. Ia jarang berbicara, hanya menatap lantai sambil memikirkan kemungkinan terburuk. Setiap malam ia berdoa, berharap prasangkanya salah. Namun sikap Hesti semakin berubah. Ia mudah marah, sering membandingkan Iwan dengan pria lain. "Mas tahu nggak, suami temanku itu gajinya besar, istrinya nggak perlu mikir apa-apa," ucap Hesti tajam. Iwan menunduk, harga dirinya hancur perlahan. Suatu malam Hesti pulang sangat larut. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Iwan menunggunya di ruang tamu. "Kamu dari mana?" tanya Iwan dengan suara bergetar. "Lembur," jawab Hesti singkat, bahkan tanpa menatap wajahnya. Iwan menahan air mata. Ia tahu Hesti tidak bekerja dimanapun. Kebohongan demi kebohongan membuat jarak di antara mereka semakin lebar. Rumah yang dulu penuh canda, kini hanya diisi kecurigaan dan diam yang menyakitkan. Hesti berdiri di depan cermin kamar, menatap pantulan dirinya sendiri. Ia terlihat lebih rapi, lebih percaya diri, tapi matanya menyimpan kegelisahan. Pesan dari Ruli baru saja masuk. "Aku ada di luar kota 2 hari. Temenin aku ya." Hesti menggenggam ponsel erat. Ada suara kecil di hatinya yang menolak, mengingatkan tentang Iwan dan rumah tangga yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Tapi suara itu kalah oleh rasa ingin hidup lebih nyaman, lebih dihargai. "Aku bilang apa ke Mas Iwan?" gumamnya pelan. Malam itu, Hesti mengemasi tas kecil. Ketika Iwan pulang kerja, ia melihat Hesti sudah siap dengan pakaian rapi. "Kamu mau kemana?" tanya Iwan. "Ke rumah teman, ada acara 2 hari," jawab Hesti cepat. Iwan terdiam. Ia ingin melarang, ingin memohon, tapi tidak punya alasan kuat. Ia hanya mengangguk lemah. Di perjalanan, Hesti dijemput Ruli dengan mobilnya. Musik lembut mengalun, udara terasa berbeda dari motor tua Iwan. Hesti tersenyum, perasaan bersalahnya semakin tipis. Mereka menginap di sebuah hotel luar kota. Lampu kamar temaram, suasana sunyi. Ruli mendekat, menggenggam tangan Hesti. "Kamu aman sama aku," katanya pelan. Hesti mencoba menarik diri, tapi Ruli terus meyakinkan. Kata-kata manis dan janji kehidupan nyaman membuat pertahanannya runtuh. Malam itu, batas yang selama ini ia jaga akhirnya dilanggar. Di rumah, Iwan tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Setiap detik terasa menyiksa. Ia mencoba menelpon Hesti, tapi tidak diangkat. Hingga akhirnya, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal berisi foto Ruli terparkir di depan hotel. "Kasihan kamu, Bang. Istrimu bahagia sama orang lain." Iwan lemas. Tangannya gemetar, dadanya seperti diremas. Dunia yang ia jaga dengan kerja keras hancur dalam sekejap. 2 hari kemudian, Hesti pulang dengan wajah lelah tapi berusaha tampak biasa. Iwan tidak bertanya apa-apa. Ia hanya menatap Hesti dengan mata merah. "Kamu kenapa?" tanya Hesti dingin. Iwan menyerahkan ponselnya. Foto itu masih tersimpan. Hesti terdiam, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa mengelak. Namun alih-alih meminta maaf, Hesti justru berkata, "Mas, aku capek hidup susah. Aku juga mau bahagia." Kalimat itu menghancurkan Iwan sepenuhnya. Sejak malam itu, rumah kontrakan Iwan dan Hesti berubah seperti tempat singgah 2 orang asing. Tidak ada lagi sapaan hangat, tidak ada makan bersama. Hesti semakin cuek, bahkan tak lagi berusaha menutupi hubungannya dengan Ruli. Ia kini sering pergi terang-terangan. "Mas, aku keluar sebentar," kata Hesti suatu pagi sambil berdandan rapi. Iwan menatapnya. "Sama dia lagi?" Hesti berhenti sejenak, lalu menjawab datar, "Iya." Jawaban itu seperti tamparan keras. Dulu Hesti berbohong, sekarang ia bahkan tidak peduli. Di luar, Ruli menjemput Hesti dengan mobilnya.
Tetangga mulai memperhatikan, bisik-bisik pun menyebar. "Itu istrinya Iwan ya? Kok sering dijemput mobil bagus?" kata seorang tetangga. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Iwan. Di pabrik tahu tempatnya bekerja, beberapa rekan mulai memandangnya dengan iba. "Wan, yang sabar ya," ucap salah satu temannya. Iwan hanya mengangguk. Harga dirinya jatuh di hadapan banyak orang. Sementara itu, Ruli semakin berani. Ia mengunggah foto bersama Hesti di media sosial tanpa menandai, tapi cukup jelas. Senyum Hesti terlihat bahagia, jauh berbeda dari wajah dingin yang ia tunjukkan di rumah. Iwan melihat foto itu dari ponsel temannya. Tangannya gemetar. "Itu Hesti?" gumamnya lirih. Malam itu, Iwan akhirnya meledak. "Kamu nggak punya malu, Hes?" Suara Iwan bergetar menahan amarah dan sakit. "Kamu istri aku." Hesti menatapnya tanpa rasa bersalah. "Terus? Aku udah jujur, Mas. Aku bahagia sama dia." Iwan menahan air mata. "Aku ini apa buat kamu?" Hesti terdiam sesaat, lalu berkata pelan tapi menusuk. "Mas cuma bagian dari masa lalu aku." Kalimat itu menghancurkan sisa kekuatan Iwan. Tak lama kemudian, Ruli mulai ikut campur lebih jauh. Ia datang ke rumah kontrakan itu suatu sore dengan percaya diri. "Saya serius sama Hesti. Kalau Mas nggak sanggup bahagiain, lepaskan." Iwan berdiri, tangannya mengepal, tapi ia sadar kekerasan tidak akan mengubah apapun. Ia hanya berkata dengan suara hancur, "Pergi dari rumah saya." Ruli tersenyum tipis, lalu pergi bersama Hesti. Pintu ditutup keras, meninggalkan Iwan sendirian. Malam itu, Iwan duduk di rumah kosong. Tidak ada Hesti, tidak ada suara, hanya tangis yang akhirnya pecah tanpa bisa ditahan. Sejak Hesti pergi meninggalkan rumah, Iwan hidup sendirian di kontrakan sempit itu. Piring kotor menumpuk, baju kerja tidak lagi terlipat rapi. Tidak ada yang menunggunya pulang. Tidak ada yang menyapanya dengan secangkir teh hangat. Ia tetap berangkat kerja setiap pagi, tapi tubuhnya seperti berjalan tanpa jiwa. Di pabrik tahu, Iwan mulai sering melamun. Tangannya beberapa kali terluka karena ceroboh. Mandor menegurnya keras. "Kalau nggak fokus, pulang aja," bentak Mandor. Iwan hanya menunduk. Ia butuh pekerjaan itu, satu-satunya pegangan hidupnya. Sementara itu, Hesti kini tinggal di apartemen Ruli. Awalnya ia merasa seperti mimpi. Ruangan luas, AC dingin, makanan selalu tersedia. Namun perlahan sikap Ruli berubah. Ruli mulai mengatur Hesti, melarangnya bertemu teman lama, mengecek ponselnya, bahkan marah jika Hesti terlambat pulang. "Kamu sekarang sama aku, jangan macam-macam," kata Ruli dingin. Hesti mulai gelisah, tapi ia terlalu malu untuk kembali. Harga dirinya sudah terlanjur hancur di mata Iwan dan tetangga. Di sisi lain, pengkhianatan kembali menghantam Iwan. Suatu hari ia menerima surat panggilan dari pengadilan. Hesti menggugat cerai tanpa bicara terlebih dahulu. Iwan terduduk lemas membaca surat itu berulang kali. 7 tahun pernikahan diakhiri dengan selembar kertas. Belum cukup sampai di situ, Iwan juga menerima kabar bahwa motor satu-satunya telah ditarik leasing karena menunggak cicilan. Tanpa motor, ia terancam kehilangan pekerjaan. Hari itu, Iwan benar-benar jatuh. Ia pulang ke kontrakan, duduk di lantai, menatap kosong. Ia menangis keras, bukan lagi diam-diam. Tangis seorang pria yang kehilangan segalanya. Tetangga yang mendengar hanya bisa menggeleng prihatin. "Kasihan Iwan, baik tapi hancur begini," bisik mereka. Sementara itu, di apartemen mewah, Hesti mulai menyadari kesalahannya. Ruli tidak lagi lembut seperti dulu. Ia kasar dengan kata-kata, dingin dan sering merendahkan. "Kamu itu beruntung aku mau sama kamu," kata Ruli suatu malam. Hesti terdiam. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada kemarahan Iwan dulu. Sidang pertama perceraian digelar di pengadilan agama.
Iwan datang dengan kemeja sederhana yang sudah lama ia simpan untuk acara penting. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung karena kurang tidur. Ia duduk sendirian. Tak lama kemudian, Hesti datang bersama Ruli. Penampilan mereka mencolok. Hesti mengenakan pakaian mahal, sementara Ruli berdiri percaya diri di sampingnya. Beberapa orang di ruang sidang saling berbisik, memperhatikan pemandangan itu. Iwan menunduk. Dadanya terasa diremas. Ketika sidang dimulai, hakim meminta alasan perceraian. Hesti berbicara dengan suara bergetar, mencoba menyusun cerita. "Suami saya tidak mampu memberi nafkah yang cukup," katanya. Ruang sidang menjadi sunyi. Iwan mengepalkan tangan. Ia ingin membela diri, tapi hakim meminta bukti. Saat giliran Iwan bicara, ia berdiri perlahan. Suaranya lirih tapi jelas. "Saya memang buruh pabrik tahu, Yang Mulia. Gaji saya kecil, tapi saya tidak pernah meninggalkan kewajiban saya sebagai suami." Iwan lalu menyerahkan bukti transfer gaji, catatan belanja, dan pesan-pesan lama Hesti yang dulu berterima kasih atas perjuangannya. Suasana berubah. Hakim lalu menanyakan soal dugaan perselingkuhan. Awalnya Hesti menyangkal, tapi hakim meminta saksi. Salah satu tetangga dipanggil dan bersaksi melihat Hesti sering dijemput Ruli, bahkan meninggalkan rumah berhari-hari. Ruli yang duduk di belakang mulai gelisah. Hakim kemudian menunjukkan bukti foto dan unggahan media sosial yang beredar luas. Wajah Hesti pucat, tidak ada lagi yang bisa ia bantah. Bisik-bisik di ruang sidang semakin keras. Beberapa orang memandang Hesti dengan tatapan sinis. Untuk pertama kalinya, Hesti menunduk karena malu. Di luar sidang kabar itu menyebar cepat. Tetangga, teman lama, bahkan keluarga Hesti mengetahui kebenaran. Ibunya menangis, ayahnya menolak menemui Hesti. "Kamu mempermalukan keluarga," kata ayahnya singkat. Ruli pun tidak luput dari sorotan. Rekan bisnisnya mulai menjauh. Proyeknya terancam karena reputasinya rusak. Wajah Ruli yang dulu penuh percaya diri kini terlihat tegang. Iwan keluar dari pengadilan dengan langkah berat tapi tegak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit lega. Bukan karena menang, tapi karena kebenaran akhirnya terlihat. Putusan perceraian akhirnya dibacakan. Palu hakim diketuk 1 kali, menandai berakhirnya pernikahan Iwan dan Hesti secara sah. Tidak ada tangis histeris, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang terasa berat. Iwan menunduk, menarik napas panjang. Hatinya sakit, tapi anehnya ia juga merasa lega. Ia telah kehilangan istri, namun ia tidak lagi hidup dalam kebohongan. Hesti berdiri terpaku. Dunia yang ia bayangkan indah ternyata runtuh satu persatu. Beberapa minggu setelah perceraian, kehidupan mereka berjalan ke arah yang sangat berbeda. Iwan memutuskan pulang ke kampung halamannya. Dengan bantuan saudara, ia mulai bekerja di usaha tahu kecil milik pamannya. Tidak besar, tapi cukup membuatnya kembali merasa berguna. Ia hidup sederhana, bangun pagi, bekerja jujur, dan mulai tersenyum lagi, meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Suatu sore, Iwan duduk di depan rumah, memandang langit senja. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Sementara itu, kehidupan Hesti tidak seindah yang ia bayangkan. Ruli mulai menjauh setelah reputasinya memburuk. Bisnisnya goyah, proyek dibatalkan satu persatu. Sifat aslinya semakin terlihat, kasar, dingin, dan menyalahkan Hesti atas semua masalah. "Kamu bawa sial," kata Ruli suatu malam. Tak lama kemudian, Ruli benar-benar pergi, meninggalkan Hesti tanpa uang dan tanpa tempat bergantung. Hesti mencoba kembali ke rumah orang tuanya, tapi pintu tidak lagi terbuka lebar. Ia diterima, tapi tanpa kehangatan. Tatapan kecewa orang tuanya menjadi hukuman yang jauh lebih menyakitkan. Suatu hari, dengan hati penuh penyesalan, Hesti memberanikan diri menemui Iwan di kampung. Ia berdiri di depan rumah kecil itu, menangis. "Mas, aku salah. Aku nyesel," ucapnya sambil terisak. Iwan keluar, menatap Hesti lama. Wajahnya tenang, tidak lagi penuh amarah. "Aku maafin kamu, Hes," kata Iwan pelan. "Tapi
aku nggak bisa kembali." Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan Hesti sepenuhnya. Ia sadar, cinta yang dulu tulus, kini telah mati karena pengkhianatannya sendiri. Hesti pergi dengan langkah gontai, membawa penyesalan yang akan ia tanggung seumur hidup. Cerita ini berakhir dengan satu pelajaran pahit. Kesetiaan tidak pernah kalah oleh kemewahan, dan penyesalan selalu datang ketika kesempatan telah hilang.